Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat TV 10 yang dirahmati Allah, yang disayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Di episode kali ini kita akan belajar bersama surah At-Thariq. Kita akan menguraikan hukum-hukum tajwid dan pelafalannya yang ada di dalam surah At-Thariq. Nah, sebelum itu kami akan bacakan terlebih dahulu surah At-Thariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Alhamdulillah, inilah surah At-Thariq. Kita akan menguraikan mulai dari ayat yang pertama. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i. Di situ kita seolah langsung membaca huruf sin, padahal di tengahnya ada huruf lam ya. Ada al, ada alif lam, maka itu dibaca idgham syamsiyah. Maka hukumnya langsung idgham karena ada tulisannya namun kita tidak membacanya. Nah, ini hukumnya idgham syamsiyah karena lam ta'rif bertemunya huruf syamsiyah, huruf sin ya. Ada 14 huruf syamsiyah yaitu ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Maka termasuk di situ ada huruf sin, as-samai. Kemudian ma'i, di situ ada fathah di alif, dan juga karena dia mad kemudian bertemu huruf hamzah, maka panjangnya tidak 1 alif lagi tapi 2 alif atau 4 harokat. Hukumnya mad wajib muttasil ya gitu. Karena mad wajib muttasil yaitu bersambung, bertemu huruf hamzahnya dalam satu kalimat. Wat-thariq, di sini juga ada al, langsung kita baca ke ta. Maka di sini hukumnya idgham syamsiyah juga karena bertemu huruf ta yang juga huruf syamsiyah yang kami sebutkan tadi. Kemudian At-Thariq, di situ ada ta, ada fathah diikuti alif, dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat mad tabi'i. Riq, ra-nya tarqiq karena kasrah ditipiskan. Berikutnya bertemu huruf qaf. Nah, ini huruf qafnya diwaqafkan, maka dia qalqalah kubra. Nah, karena huruf qalqalah yang dibaca waqaf seperti itu. Selanjutnya di ayat yang kedua, wa ma adraka mat-thariq. Wa ma, di situ ada fathah di alif, mad bertemu huruf hamzah juga. Namun dia tidak dalam satu kalimat. Nah, ini munfasil, terpisah. Mad jaiz munfasil, panjangnya tetap 2 alif atau 4 harokat. Panjangnya sama. Nah, di riwayat yang kita pakai dan juga jalur bacaan Thariq yang kita pakai, yaitu riwayat Hafiz Thariq Syatibiyah, 2 alif atau 4 harokat. Adraka, di situ ada dal sukun, dipantulkan qalqalah sughra karena dalnya sukun di tengah kalimat seperti itu ya. Sedangkan yang tadi diwaqafkan maka kubra. Adraka, ra-nya ditafkhimkan karena fathah dan juga dia panjang 1 alif karena diikuti fathah diikuti alif, dibaca panjang 1 alif mat tabi'i. Mat-tariq, wa ma adraka mat-tariq. Mat-tariq sama di sini juga
idgham syamsiah seperti di ayat yang pertama tadi. Mat-tariq, al bertemu huruf ta, kemudian fathah diikuti alif, ta dipanjangkan, mat tabi'i. Juga riqa, di situ ra-nya tarqiq tipis karena dia kasrah dan bertemu huruf qaf, qafnya dibaca waqaf. Maka dia qalqalah kubra, huruf qalqalah yang matinya disebabkan waqaf, seperti itu. Lanjut di ayat yang ketiga, an-najmu. An-najmu ini idgham syamsiah, al bertemu huruf nun, dan karena idgham tasydid nunnya maka dia gunnah, dibaca dengung an-najmu. Dan juga ada huruf jim, huruf jim sukun, dia huruf qalqalah juga, maka qalqalah sughra. Huruf qalqalah itu qaf, ta, ba, jim, dal, termasuk huruf jim ini ya. An-najmu ats-tsaqib, ats-tsaqib juga idgham syamsiah, al bertemu huruf sa, huruf syamsiah juga, tsaqib. Di situ ada fathah diikuti alif, mat tabi'i, sa panjangkan satu alif, qib, ba-nya dibaca waqaf, huruf qalqalah juga, maka dia qalqalah kubra. Di ayat yang keempat, in kullu nafsin, in kullu, nun sukun bertemu kaf, ikhfa haqiqi, dibaca samar dan dengung gitu ya. Bainal izhar wal idgham, tidak jelas nunnya, tidak benar-benar jelas in, tapi tidak juga masuk gitu ya, tidak tidak masuk ke kaf, tapi ing masih ada nunnya sedikit, dan juga samar-samar masuk ke huruf kaf. Dan disertai dengan kullu nafsin, kullu lam tasydid, nafsin desiskan fa-nya, dan hati-hati karena bertemu sin yang juga huruf hamzah, huruf desis. Nafsin, nafsin. Nafsil lamma berikutnya tanwin bertemu lam, idgham bi gunnah, dibaca masuk idgham bila gunnah, maaf, idgham bila gunnah, masuk tanpa disertai dengung, seperti itu. Lamma ini mim bertasydid yaitu gunnah, dibaca dengung. Ma at-tabi'i alaiha, jadi fathah diikuti sukun, dibaca ngelin, lembutkan, alaiha. Ha di situ huruf ha ya, dan juga disertai fathah diikuti alif, disertai mat tabi'i, dan lanjut bertemu huruf ha, maka hati-hati, alaiha hafiz. Mayizil ha wal ha, bedakan ha dengan ha. Kalau ha makhrajnya pangkal tenggorokan, kalau ha di tengah tenggorokan. Hafiz, ini huruf ha, hafiz dibaca panjang juga, mat tabi'i. Dan hati-hati, tadi berturut-turut 3 ayat itu qalqalah kubra semua akhirannya. Sedangkan di ayat yang keempat ini huruf dha yang bukan huruf qalqalah. Huruf dha bukan qalqalah, maka jangan dipantulkan. Bukan hafiz, tidak bisa. Hafiz, hafiz, justru dia huruf rikhwah yang ngalir suaranya, dan dia makhrajnya di ujung lidah bertemu gigi seri atas seperti huruf zal dan sa. Za, sa, vo, vo, seperti itu sama. Maka ketika sukun dia cukup dialirkan, ditahan gitu ya. Fidh, seperti itu, tidak dipantulkan. Di ayat yang kelima selanjutnya, falyanzuri, ya di situ ada lam. Nah, lamnya itu tapi bukan lam ta'rif ya. Nah, itu lam dari fi'il amr, lam fi'il, maka dia dibaca izhar. Kalau lam fi'il mesti dibaca izhar. Kalau lam ta'rif dia itu isim, kata benda dalam bahasa Arab, maka bisa izhar, bisa idgham. Sedangkan ini lam fi'il mesti dibaca izhar, maka tunaikan sifat aslinya, alirkan suaranya sedang, tidak perlu ditekan hentak, tidak perlu dilepaskan suaranya, tidak perlu sampai seperti dengung, seperti itu. Yanzuri, nun sukun bertemu huruf dha, ikhfa haqiqi. Nah, karena ikhfa haqiqi juga huruf yang paling banyak, ada 15. Nah, ini hurufnya dibaca, kemudian nun sukunnya dibaca samar-samar ke huruf dha dan juga dengung. Falyanzuri, ra kasrah, ya ini tarqiq bertemu ra tarqiq ya, karena ra kasrah, seperti itu. Kemudian al-insanu, di situ ada lam ta'rif bertemu huruf hamzah, ini baru izhar qamariyah, itu dibaca jelas lam ta'rifnya. Al-insanu, di situ ada nun sukun bertemu sin, juga merupakan ikhfa haqiqi, samar dan dengung. Sanu mat tabi'i, mimma, di sini ada mim bertasydid, itu gunnah, mimma khuliqa. Nah, di ayat kelima, di akhiran ayat kelima balik lagi jadi apa, qalqalah kubra, karena huruf qaf yang dibaca waqaf. Lanjutnya di ayat yang keenam, khuliqa. Khuliqa kalimatnya sama seperti
akhiran ayat sebelumnya ya. Khuliqa, kha-nya ditebalkan, khuliqa, qafnya juga tebalkan. Mimma'in, mimma ini nun sukun bertemu mim. Nah, tapi seolah kita dengar langsung mim, ini idgham bi gunnah, masuk langsung dan disertai dengung. Ma'in, ini mad wajib muttasil, kemudian ada tanwin bertemu dal, ikhfa haqiqi dibaca samar dan dengung. Dafiqa, danya mad tabi'i, fiqa dibaca mantul qalqalah kubra. Yakhruju, di ayat yang ketujuh yakhruju, kha sukun, ruju, ra-nya dibaca tebal karena dhammah, mim baini, di situ nun sukun bertemu ba, hukumnya yaqala, berbalik dari huruf nun menjadi bunyi mim baini dan juga dengung ya. Baini sulbi, as-sulbi idgham syamsiyah bertemu huruf sad lam ta'rifnya. Wat taraib, di situ juga idgham syamsiyah al bertemu huruf ta dan tararnya tafkhim tebalkan. Raib ada mad bertemu huruf hamzah, inilah mad wajib muttasil dan inilah surah At-Tariq ayat 1 sampai 7. Kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya ayat 8 sampai akhir surah At-Tariq. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita di surah At-Tariq di ayat yang ke-8 sekarang. Innahu, di situ ada nun bertasydid, kita baca dengung gunnah hukumnya. Nun dan mim yang bertasydid gunnah ya. Hu, ini ada mad silah qasirah, panjangnya seperti mad tabi'i, satu alif atau dua harakat. Qasirah karena dia mad silah terletak di antara huruf hidup. 6 huruf hidup, ain huruf hidup berharakat, maka hu-nya dibaca mad silah dia dan tidak bertemu huruf hamzah, maka panjangnya cukup qasirah ya, di satu alif atau dua harakat. Ala raj'ihi, ala di situ ada mad tabi'i panjang satu alif karena fathah diikuti alif ya. Raj'ihi, ra-nya tebalkan tafkhim karena dia fathah. Raj'ihi jim sukun dibaca mantul qalqalah sughra. Ihi-nya kembali sama yaitu mad silah qasirah, panjangnya satu alif atau dua harakat. Laqadir, laqad di sini qafnya tebalkan dan juga ada mad tabi'i fathah diikuti alif, dibaca panjang satu alif. Dir, di situ ada ra yang dibaca waqaf, maka jadi sukun kan. Tapi didahului harakat kasrah. Kalau ra-nya sukun kita perhatikan huruf sebelumnya harakatnya apa, fathah atau dhammah atau kasrah. Kalau fathah atau dhammah dia ra-nya tebal tafkhim, sedangkan ini dahulu kasrah. Maka laqadir cukup tipiskan, jangan laqadir, tipiskan seperti itu. Di ayat yang ke-9 yauma tublas sarair, yauma lin di situ fathah alif di wawu sukun, tubla di situ ada ba sukun dipantulkan bacanya yaitu qalqalah sughra. As-sarair di situ ada idgham syamsiyah, al bertemu huruf sin huruf syamsiyah. Ra di sini ra-nya tafkhim ya, tebal karena dia berharakat fathah dan dia juga mad panjang bertemu hamzah muttasil. Muttasil itu apa? Bersambung, bertemu dalam satu kalimat hamzahnya. Ini mad wajib muttasil, panjangnya 2 alif atau 4 harakat dan diakhiri as-sarair. Ra-nya waqaf jadi sukun dan didahului harakat kasrah, maka ini ra-nya tarqiq dibaca tipis. Ayat yang ke-10 selanjutnya fama mad tabi'i, panjangnya satu alif fathah diikuti alif ya. Lahu mad silah qasirah, mad silah qasirah seperti di ayat ke-8 tadi, dan dia panjangnya satu alif atau dua harakat seperti mad tabi'i juga. Min quwwatin wala, di situ nun sukun bertemu qaf, ikhfa haqiqi dibaca samar dan dengung. Ikhfa haqiqi hurufnya 15 apa saja? Ta, tha, jim, dal, zal, zain, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf, seperti itu. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu 15 huruf ini, dia dibaca ikhfa samar dan dengung seperti itu. Quwwatin, nah hati-hati waw bertasydid ya, dan didahuluinya oleh dhammah. Kalau kita didahului oleh fathah mungkin relatif lebih mudah. Misalnya awwa, seperti itu. Awwa asawwakan, dzalika ma'asawwakan. Sedangkan ini didahului dhammah.
Mana nanti hampir-hampir seperti mad, jangan dibaca panjang, quwwatin, jangan, tapi ditekan, quwwatin, karena wawunya bertasydid, bukan mad seperti itu. Tiwala, di situ ada tanwin bertemu huruf wawu idgham bi gunnah, karena bertemu huruf wawu dan dia idghamnya naqis, masih samar, masih ada naqis, itu tidak sepenuhnya masuk, tidak sepenuhnya idgham ke wawu, tapi ada naqis, ada sifat huruf nun dari tanwin ini ya, sifatnya itu yang masih tersisa, yaitu gunnahnya harus ada masihan. Wala nasir, wala na ini mat tabi'i, baca panjang satu alif atau dua harokat, sir pakai huruf shad ya, bukan sin, ditebalkan, maka dan juga diakhiri ro ya, juga ini sama, ro-nya tarqiq karena ro sukun didahului kasroh, sukunnya karena waqaf ya. Lanjut di ayat yang ke-11, was-samai, ini idgham syamsiyah, al bertemu huruf sin, ma'i fathah di alif, mad bertemu huruf hamzah, mad wajib muttasil bertemu hamzahnya dalam satu kalimat. Dzatir raj', dza ini mad tabi'i fathah di alif, ar-raj' ada idgham syamsiyah, al bertemu huruf ra, huruf syamsiyah dibaca masuk huruf ra langsung, dan juga dia ra-nya tebal dan dia ra-nya tafkhim dan juga dia bertasydid ya, maka dzatir raj', sejak menyentuh dari ti itu langsung ditebalkan seperti itu. Ar-raj', ya, di sini ada jim sukun dipantulkan, dan karena dia sukun, huruf sebelum akhirnya sukun, huruf akhirnya ain, nah, dia waqaf maka sukun juga, sehingga di akhir ayat ini jadi ada dua sukun, dzatir raj', nah, tetap sempurnakan keduanya, jangan sampai ainnya hilang. Dzatir raj', mana ainnya? Dzatir raj', aj' seperti itu. Nah, sempurnakan kedua sifat huruf yang disukun di akhir itu ya. Lanjut di ayat yang ke-12, wal ardi, di sini ada al bertemu huruf hamzah, izhar qamariyah, dibaca jelas al ardi, ra sukun didahului fathah. Kalau ra sukun kita lihat harokat sebelumnya. Nah, kalau dia berharokat kita lihat harokatnya dia. Tapi kalau ini sukun lihat harokat sebelumnya fathah. Oh berarti ra-nya tafkhim tebal seperti itu. Wal ardi, dad-nya ditebalkan meskipun dia kasrah, dia sifatnya isti'la dan itbaq, naik pangkal lidahnya sampai tertutup tebalnya itu ya, sampai hampir tertutup rongga mulutnya. Dzatis sad', dza mat tabi'i, dis-sad', di situ ada al bertemu huruf sad, dibaca idgham syamsiyah, as-sad' ada sukun dan juga diakhiri ain sukun juga ya, tetap sempurnakan as-sad', seperti itu, ain sukunnya disempurnakan sifatnya juga. Lanjut di ayat yang ke-13, innahu, nun bertasydid dibaca gunnah dengung, hu matsila qasira, panjangnya berapa? Satu alif atau dua harokat. Laqawlun fasl, di situ tanwin bertemu fa, ikhfa haqiqi, fasl ya, sudah sad sukun dan juga diakhiri lamnya waqaf sukun juga, fasl harus tetap disempurnakan lamnya, bukan fas hilang nanti lamnya, fasl. Lanjut di ayat yang ke-14, wa ma huwa bil hazl, wa ma mat tabi'i, panjangnya satu alif, bil hazl, di situ ada izhar qamariyah, al bertemu huruf qamariyah, hazl. Nah, ini pakai zai, hati-hati kadang zai sukun ini dibaca seperti sin. Wa ma huwa bil hazl, itu kurang sempurna, harusnya bil hazl, kurang ditepatkan sifat huruf zainnya dan makhrajnya. Nah, dan lamnya juga sukun tetap kita tampakkan setelah huruf zai sukun. Di ayat yang ke-15, innahum yakiduna kaida, inna gunnah, hum yakiduna, mim sukun bertemu ya, izhar syafawi, dibaca jelas mim sukunnya karena bertemu huruf ya, bukan huruf mim, bukan huruf ba. Kalau bertemu mim atau ba dibaca dengung, yakiduna, itu mat tabi'i keduanya, yang satu kasrah tidak sukun, yang kedua dhammah diikuti wawu sukun. Kaida, kai ini lin ya, fathah tidak sukun lembutkan. Kaida, da yang awalnya tanwin, fathah tanwin dibaca waqaf. Ini mad iwad, dia mengganti bunyi fathah tanwin jadi mad seperti itu, dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Wa akidu kaida, wa akidu mad tabi'i ki, kaida linkan, dan di akhir sama seperti tadi kaida juga, maka ini mad iwad.
Aslinya kaidan jadi kaida, seperti itu. Di akhir ayat 17, famahhilil kafirina, haknya bertasydid ya, famahhilil al-kafirina, lam sukun dibaca izhar qamariyah, bertemu huruf kaf. Kafirina dibaca panjang, satu alif atau dua harokat mad tabi'i. Rina, ra-nya kasrah dibaca tarqiq, tipiskan, dan juga dia diikuti ya sukun, maka kasrah diikuti ya sukun dibaca panjang, satu alif atau dua harokat mad tabi'i. Amhilhum, di situ ada mim sukun bertemu ha, izhar syafawi. Hilhum, lamnya juga disempurnakan, izhar ya, dia diperjelas. Kemudian hum ruwaida, nah, di situ juga mim sukun bertemu ra, itu juga izhar syafawi. Nah ini hati-hati jangan dihentak ya. Amhilhum, nah ini kurang sempurna sifatnya, izhar mim sukun dan lam sukun itu dia punya sifat tawassut, alirkan sedikit suaranya. Famahhilil kafirina amhilhum, amhilhum ruwaida, seperti itu. Tidak dihentak, tidak sampai lepas juga aliran suaranya. Amhil sampai dengung, tidak seperti itu. Cukup dia ngalir sedang seperti itu ya. Ruwaida, ra-nya dhammah dibaca tafkhim, ditebalkan. Waida dibaca lin ya, dilembutkan, fathah diikuti sukunnya. Da di sini ada fathah tanwin, dibaca qaf yaitu mad iwad. Mad iwad panjangnya satu alif atau dua harokat. Nah, inilah surah At-Tariq. Ya, ini kita bisa melihat, kita bisa belajar banyak waqaf di surah At-Tariq. Qalqalah atau sukun biasa, atau juga di situ ada ra tarqiq di situ, dan juga di akhir-akhir ini ya, di beberapa ayat akhir sebelum akhir itu ada dua sukun, hati-hati di situ. Dan di akhir ada mad iwad. Sangat beragam waqafnya dan merupakan bagian dari keindahan bacaan Al-Quran, bahasa Al-Quran seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bacaan Al-Quran yang sesuai yang diperintahkan Allah, sehingga kita mendapatkan pahala sesuai yang kita baca, karena kita benar-benar mempraktikkan yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para ulama setelahnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapat manfaat dari sini. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.